Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Tribun Sport. Nah, di Tribun Sport hari ini kita ada tema terkait dunia olahraga renang. Tema kita pada hari ini adalah cetak rekor di cabur renang Porprov Sulsel 2022. Nah, Porprov Sulsel kemarin sudah berlalu dan banyak sekali melahirkan atau menciptakan atlet-atlet berprestasi, salah satunya di cabang olahraga renang. Untuk itu di studio kita sudah bersama dengan salah satu atlet cabang renang yang cukup berprestasi dan kemarin memboyong banyak sekali medali emas. Kita sapa dulu atlet kita yang luar biasa sekali pada hari ini, Kak Ariel Hidayatullah. Halo Kak Ariel. Halo. Selamat sore, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, nah Kak Ariel ini merupakan atlet renang Kota Makassar ya, yang kemarin Tribuners membawa atau memboyong 11 medali emas dari Porprov Sulsel 2022. Pertama-tama kita ucapkan selamat kepada Kak Ariel atas prestasinya kemarin di Porprov Sulsel 2022 dan kedepannya nanti akan terus berprestasi di cabang olahraga renang. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait cabang olahraga renang dan bagaimana kemarin Kak Ariel di Porprov Sulsel memenangkan 11 medali emas, kita pengen tanya dulu kesibukan Kak Ariel sehari-harinya apa, kuliah, kerja atau masih sekolah mungkin? Untuk saat ini saya masih bersekolah di SMA Negeri 1 Makassar. Berarti masih SMA kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Nah, Kak Ariel masih SMA kelas 11 tetapi sudah banyak menorehkan prestasi di cabang olahraga renang dan kita sangat apresiasi atas prestasinya Kak Ariel, semoga kedepannya masih terus bisa dikembangkan. Amin. Amin. Nah, setelah itu kita pengen tahu gimana sih Kak Ariel ini sampai bisa berkecimpung di dunia renang? Awal mulanya seperti apa? Mungkin pada saat umur berapa dan siapa yang mengenalkan? Mungkin boleh diceritakan? Jadi waktu awal kenal air itu pada umur 7 tahun. Pertama saya masuk di klub Tirta Lontara. Itu ada namanya Pak Alisman. Itu yang mengajarkan saya pertama kali berenang. Berarti waktu masih SD begitu? Ya. SD sudah kelas 1. kenal dunia renang dan itu umur 7 tahun. Itu pertama kali masuk di klub renang itu apakah ada keluarga yang mengajak atau bagaimana awal ceritanya? Kalau dari keluarga itu tidak ada yang mengajak. Cuman memang dulu itu ayah bekerjanya di hotel. Jadi setiap weekend pasti dapat voucher berenang di hotelnya. Berarti dari pekerjaan ayah yang di hotel, kemudian di hotel ada voucher renang dan Ariel di sana mulai belajar berenang mungkin dan akhirnya ada potensi untuk dilirik dari klub renang, kemudian ikut-ikut lomba-lomba dan pertandingan renang gitu. Nah, momen apa sih yang membuat Ariel kemudian akhirnya akhirnya saya memutuskan untuk fokus di dunia renang begitu untuk cabang olahraga, karena kan banyak sekali sebenarnya olahraga yang mungkin bisa saja Ariel hobi dengan olahraga-olahraga lain tetapi memilih renang. Apa momen yang membuat Ariel itu saya akan fokus di dunia renang seperti itu? Jadi waktu pertama kali masuk itu mungkin latihan sekitar 6 bulan langsung dibawa ke Jurnas di Lombok pada waktu saat itu. Kemudian dilihat ada potensi karena rankingnya waktu saat itu lagi bagus-bagusnya. Jadi di situ dilihat potensinya, jadi lanjut terus sampai sekarang. Berarti waktu gabung di klub renang itu tidak membutuhkan waktu begitu lama dan akhirnya diberi kesempatan untuk ikut lomba itu tingkat nasional. Ke tingkat Jurnas. Nasional, ke Jurnas. Kemudian di sana juga cukup berprestasi dan pada akhirnya Ariel memutuskan untuk fokus di dunia renang seperti itu ya. Nah, kemarin kan ini pemirsa dan Tribuners dimanapun Anda berada, kita bisa mungkin boleh ditunjukkan kepada pemirsa Kak Ariel mendapatkan 11 medali emas dari Porprov Sulsel 2022 yang berlangsung kemarin. Itu dia medali-medali yang berhasil diperoleh kemarin. Mungkin kita nanti
akan berdiskusi bagaimana sih keseruan kemarin Kak Ariel di Porprov 2022, Porprov Sulsel 2022 sampai berhasil memboyong, ini diborong nih medali emasnya. Ada 11 medali emas, hampir selusin ya. Iya. Dibawa pulang sama Ariel. Dan begitu banyak prestasi lainnya mungkin nanti akan diceritakan juga oleh Ariel. Mungkin Ariel boleh cerita kemarin apakah sebelum perlombaan atau perhelatan Porprov itu bagaimana kemarin mempersiapkan diri, kemudian bagaimana latihan-latihannya, mungkin boleh diceritakan. Oh, untuk latihan itu di klub ada 3 sesi, pagi, sore, sama malam. Latihan paginya itu dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 8. Kemudian untuk sesi sore itu dimulai dari jam 4 sampai jam 6 sore. Dan sesi malamnya itu jam setengah 7 sampai jam 8. Itu setiap hari latihan? Iya, setiap hari. Bagaimana itu Ariel menjaga stamina tubuh? Kalau setiap hari kan mungkin orang-orang mengatakan, wah capek banget nih latihan setiap hari, apalagi Ariel juga sekolah. Itu bagaimana Ariel membagi waktu, kemudian menjaga stamina sampai pada perhelatan perlombaan tetap bisa fit dan ikut berlomba? Kalau untuk jaga stamina, banyakin istirahat aja, tidak begadang, kemudian minum suplemen, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Untuk memanage waktu itu memang ada jadwal tersendiri saya. Jadi ada jam-jamnya saya harus bangun, saya harus makan, sarapan, sekolah, latihan, dan lain-lain. Berarti Ariel sudah menerapkan disiplin waktu begitu ya, baik untuk membagi waktu di sekolah bagaimana, dan juga tetap latihan, tetap menjaga stamina, dan banyak aktivitas-aktivitas yang tetap jalan, sekolah tetap jalan, dan prestasi juga tetap jalan begitu. Baik, nah kemarin sebelum pada akhirnya sampai di titik memenangkan 11 medali emas di Porprov Sulsel 2022, ada ini nggak sih, ada firasat nggak sih, atau ada optimisme bahwa saya nanti pas perlombaan akan memenangkan banyak medali, atau seperti apa perasaannya kemarin sebelum lomba? Perasaan sebelum lomba itu pasti optimis, karena dilihat dari database lawan-lawan juga jauh di bawah. Saya unggul jauh di atas, kayak gitu. Jadi udah optimis, tinggal berdoa aja bagaimana hasilnya. Hasil yang terbaik aja. Iya, berarti kemarin lawan-lawannya di Porprov juga mungkin sudah pernah dilawan di pertandingan-pertandingan sebelumnya begitu. Berarti sudah bisa, Ariel ini istilahnya sudah bisa mengukur bagaimana nanti kinerjanya pada saat perlombaan dengan lawan-lawan yang sudah pernah dihadapi kemarin. Betul. Nah, kemarin waktu di Porprov Sulsel itu apa sih yang bikin Ariel paling deg-degan waktu Porprov Sulsel? Ada nggak momen yang bikin deg-degan? Oh ada, waktu itu di nomor 100 meter gaya dada, karena best time saya itu di bawah rekor. Jadi kayak deg-degan gitu mau pecahin rekor, tapi kayak masih jauh. Berarti ada kayak dalam diri Ariel nih, kayak bisa nggak sih untuk memecahkan rekor ini? Gitu. Kemarin itu rekor yang mau dipecahkan itu waktu berapa? 1 menit 9 detik, 88. Dan itu Ariel berhasil untuk memecahkan? Oh, untuk nomor itu tidak pecah. Tidak pecah. Tapi ada rekor lain mungkin? Iya, ada 3 rekor lain. Ada 3 rekor lain. Mungkin boleh diceritakan kepada Tribuners rekor apa saja yang diperoleh? Yang hari pertama itu 1.500 meter gaya bebas. Rekornya 18.30. Saya berhasil pecahkan 18.17. Berarti beda waktunya cukup jauh, sedikit, cukup itu ya? Jauh. Tapi cukup jauh, tetapi Ariel bisa begitu. Kemudian? Di hari keempat, sesi pagi, itu saya berhasil memecahkan nomor 200 meter gaya ganti putra. Rekornya 2 menit 24 detik, berhasil saya pecahkan 2 menit 21 detik. Baik, nah kemudian rekor yang ketiga? Rekor ketiga itu di sesi sorenya, 200 meter gaya dada putra. Berhasil saya pecahkan dari rekornya 234. Rekor saya 2.32, 2 menit 32 detik. Baik, berarti kemarin selain memboyong 11 medali emas ini, Kak Ariel juga ada memecahkan 3 rekor begitu ya, dan itu
sebuah prestasi yang luar biasa. Nah, kemarin dari Kota Makassar sendiri, cabang olahraga renang adalah cabang olahraga unggulan dari Kota Makassar. Mungkin boleh diceritakan berapa perolehan medali emas yang didapat oleh Kota Makassar di cabang olahraga renang, dan Kak Ariel sendiri mendapat 11 medali, dan teman-teman yang lainnya seperti apa? Untuk cabang olahraga renang itu meraih 29 emas. Itu 12 emasnya dari tim, selebihnya itu 17 emasnya dari perorangan. Di tim Kota Makassar sendiri ada 12 atlet, ada beberapa yang dapat 4 emas, ada 3 emas, ada 2, seperti itu. Dan Kak Ariel mendapat emas paling banyak dari Kota Makassar. Alhamdulillah. Selain itu mungkin keluarga Kak Ariel mungkin apakah juga ada yang berkecimpung di dunia atlet renang ini atau olahraga renang ini? Iya ada, kakak saya sendiri, kakak kandung. Kakak kandung? Iya, kemarin juga setim waktu Porprov. Iya, berhasil meraih 10 medali emas. 10 medali emas? Iya. Jadi saya bersaudara itu mau bawa pulang 21 medali emas. Jadi 29 medali emas yang diperoleh, Ariel dan saudara, Ariel dan saudara-saudara membawa pulang 21. Ya. Hampir semuanya diborong sama Ariel dan adik, dan ada adiknya juga ya ikut? Iya, adik belum. Belum, tapi Kak Ariel dan kakaknya kemarin ikut di Porprov. Iya, ikut. Dan memboyong 21 medali emas, dan luar biasa sekali. Berarti ini juga tidak jauh atau tidak menutup kemungkinan bahwa nanti Ariel punya adik juga kan? Iya. Dan mungkin bisa nanti lebih berprestasi lagi bersama, mungkin kakaknya sudah bisa, nanti akan mengajarkan kepada adiknya. Nah, seperti itu. Dari beberapa cabang olahraga yang mungkin ada bertanding kemarin di Porprov Sulsel 2022, renang menjadi andalan Kota Makassar. Nah, mungkin apa apresiasi yang Ariel dapatkan dan teman-teman di cabang olahraga renang, baik dari mungkin sekolah atau pemerintah atas pencapaian teman-teman kemarin di cabang olahraga renang di Porprov 2022? Setelah Porprov, untuk saat ini belum ada bonusnya, belum keluar. Tetapi sudah ada dijanjikan seperti itu? Iya, sudah ada. Tapi waktu sebelum Porprov itu pemerintah sangat perhatian kepada kita semua. Mulai dari vitamin, ada kemudian alat-alat latihan, alat-alat tanding, itu semuanya kita dapat. Berarti untuk support dan juga pemenuhan fasilitas dari pemerintah sudah bagus dan sudah memadai begitu ya. Nah, baik. Kemudian selain itu tadi dukungan dari pemerintah, bagaimana tanggapan Ariel kan masih sekolah juga, masih SMA. Bagaimana kemudian tanggapan dari sekolah begitu Ariel? Mungkin melihat Ariel sering pergi lomba dan akhirnya mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mungkin agak izin dulu gitu untuk pergi lomba. Bagaimana tanggapan sekolah? Apakah ada yang sensitif, nggak boleh pergi lomba atau bagaimana? Kalau untuk dari sekolah, SMA 1 itu sangat mensupport atlet-atlet yang bersekolah di sana, mulai dari izin-izinnya, tugas-tugasnya, nilai-nilainya, semua itu betul-betul disupport. Baik, berarti dari SMA berapa tadi? Negeri 1 Makassar. SMA Negeri 1 Makassar cukup mensupport dan sangat mensupport siswa-siswanya yang ingin berkecimpung sebagai atlet di cabang olahraga manapun, apapun, itu disupport sama sekolahnya. Nah, kalau dari Ariel sendiri, bagaimana merasa kesulitan tidak harus ikut lomba, kemudian harus juga tetap belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, apalagi mungkin tahun depan akan kelas 12 atau kelas 3, mungkin tantangannya atau tekanannya dari mata pelajaran di sekolah mungkin lebih banyak. Bagaimana mungkin Ariel, apakah merasa kesulitan menjalani renang iya, sekolah iya, dan aktivitas lainnya juga tetap berjalan? Ya, untuk membalance renang sama sekolah itu memang susah. Tapi pintar-pintarnya aja atur waktu, kapan harus belajar, kapan harus latihan. Itu tergantung dari kitanya sendiri. Kalau pintar atur waktu pasti nggak kesulitan, nggak keteteran. Tapi kalau emang pintar atur waktu, bisa itu pasti.
Baik, nah sejauh ini kalau soal belajar di kelas, Ariel merasa susah tidak? Maksudnya merasa terganggu tidak dengan adanya aktivitas Ariel di cabang olahraga renang ini? Oh ya, pasti fokusnya terpecah Terbagi belah, begitu ya ya? terbagi dua. Kalau di kelas biasa mikirin renang bagaimana latihan latihan sore nanti nih. Jadi Kayak kan gitu. istilahnya pagi sampai siang Iya, sekolah, sekolah. sorenya juga Sorenya harus tetap latihan. latihan Iya, renang. Tetapi alhamdulillah, syukurnya Ariel masih bisa menjalankan keduanya iya, dengan baik dan juga gurunya, kemudian sekolahnya juga support support. sama kegiatan Ariel gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah support pemerintah, support guru dan sekolah. Sekarang bagaimana orang tua dan keluarga mensupport Ariel dan juga tadi saudara-saudaranya yang Iya. juga sudah berkecimpung di dunia renang? Untuk keluarga itu perannya sangat besar untuk saya. Selama ini dia yang support saya sampai bisa di titik ini. Tanpa keluarga semuanya itu saya tidak bisa di sini. Jadi support keluarga itu emang sangat besar. Support keluarga Iya, sangat besar. sangat berperan penting. Baik, nah Ariel juga tadi support keluarga juga sangat besar begitu. Mungkin dari seluruh untuk teman-teman di sekolah bagaimana Ariel? iya. Apakah Ariel menjadi kemudian setelah juga berhasil di sekolah mungkin belajarnya juga oke, kemudian renang juga oke. Apakah Ariel mungkin menjadi primadona di sekolahnya? Kalau untuk di sekolah teman-teman semuanya merasa bangga. Banyak yang chat-chat bilang wah Ariel keren kayak gitu. Banyak yang ucapkan Iya, selamat banyak begitu ucapkan ya. selamat. Berarti teman-teman juga salah satu support sistemnya Iya. Ariel juga teman-teman di sekolah. Iya. Nah, kemudian kemarin juga dari Porprov Sulsel 2022 sudah menorehkan banyak prestasi. Mungkin kita Tribuners pengen tahu prestasi sebelum di Porprov Sulsel 2022 apa saja nih? Mungkin di rumahnya Ariel atau di kamarnya Ariel ada lebih banyak lagi medali yang terpajang selain yang dibawa Ariel ke studio Tribun Timur pada hari ini. Mungkin boleh diceritakan prestasinya kemarin apa saja? Yang pertama itu juara 2 kejuaraan nasional fin swimming pada tahun 2014. Kemudian ada juara 2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat SMP 2019 di Semarang. Di Semarang. Iya. Juara 3 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada nomor 100 meter gaya dada di Semarang waktu tahun 2019. Kemudian ada yang baru-baru bulan Agustus perenang terbaik kelompok umur 1 kejuaraan renang antar perkumpulan se-Kalimantan dan se-Sulawesi. Baik, berarti sudah banyak sekali mungkin. Ariel ini sudah sering keluar kota dengan gratis begitu ya. Dengan membawa nama sekolah, membawa nama Sulawesi Selatan, membawa nama Makassar untuk ikut di ajang-ajang atau perlombaan renang. Dan bagaimana Ariel menghadapi perlombaan? Mungkin kedepannya mungkin Ariel juga akan menghadapi beberapa perlombaan yang boleh mungkin diceritakan apa saja yang akan dihadapi nanti Ariel? Untuk jangka pendeknya, jangka dekatnya itu insya Allah bulan 12 saya akan mengikuti Indonesia Open Aquatic Championship. Untuk jangka panjangnya insya Allah ikut PON 2024 Aceh Medan. Baik, nah untuk menuju ke sana nih, apa saja mungkin persiapannya? Mungkin kalau dibanding Porprov Sulsel kemarin tantangannya mungkin lebih besar gitu. Dan nervousnya mungkin juga lebih pokoknya lebih menantang gitu ya Ariel. Apa saja yang mungkin Ariel rencanakan untuk persiapkan supaya kembali nanti ke Sulawesi Selatan lagi, ke Kota Makassar lagi dengan penuh medali emas ada di bawah sama Ariel? Untuk persiapan PON saat ini belum terlalu fokus karena masih 2 tahun ke depan. Untuk persiapan Indonesia Open sudah mulai latihan lagi. Pas habis pulang dari Porprov kemarin langsung latihan. Ya. Latihannya itu sudah ada program. Jadi memang betul-betul fokus untuk di Indonesia Open ini. Fokus Indonesia Open dulu. Berarti fokusnya dulu ke Indonesia Open itu setelah Indonesia Open nanti baru mungkin yang di tahun 2024 gitu.
Nah, berarti Ariel ini ada atau tidak ada perlombaan pasti tetap latihan iya. untuk menjaga bagaimana kemudian Jaga di stamina. dan juga di kolam renang nanti agar ketika ada perlombaan lagi sudah tidak kaku karena setiap hari tetap latihan gitu. Nah, Ariel, kalau renang kan kita tahu bahwa atlet renang itu harus punya nafas yang panjang, kemudian bagaimana mengatur nafas dan mungkin Ariel bisa cerita mungkin apa kesulitan selama Ariel belajar untuk jadi atlet renang seperti itu, karena kan tidak semua orang bisa berenang. Saya sendiri pun kalau disuruh berenang nggak bisa. Kalau untuk kesulitan berenang itu sebenarnya tidak ada. Ada tapi sedikit. Yang penting itu teknik kalau berenang. Teknik bagaimana tarikan tangannya, bagaimana gerakan kaki, bagaimana gerakan pinggul, segala macam untuk bisa jadi lebih cepat. Jadi percuma kalau kita punya power, tapi tekniknya tidak ada. Jadi powernya itu tidak guna di bawah air. Jadi kalau untuk berenang itu kesulitannya itu di teknik. Berarti ada teknik-teknik khusus dan tersendiri yang memang harus kita kuasai begitu untuk menjadi istilahnya untuk bisa dulu berenang kemudian tampil sebagai atlet renang. Kalau menurut Ariel sendiri, misalnya saya nih orang yang tidak bisa berenang gitu. Ketika ikut untuk latihan mungkin masuk di klubnya Ariel, apakah saya juga punya potensi untuk bisa berenang mungkin dulu atau bisa menjadi atlet meskipun umur sudah di atas 20 tahun, tidak harus dari kecil latihan renang, seperti apa? Kalau untuk renang sih agak susah ya karena olahraga renang itu membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi juara. Untuk berprestasi di olahraga renang itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak instan. Tidak instan begitu. Baik, jadi Tribuners, kalau ada yang pengen bisa renang seperti Ariel, katanya prosesnya tidak instan dan harus melalui banyak sekali latihan-latihan dan juga penguasaan teknik ya tadi yang dikatakan sama Ariel. Nah, Tribuners yang sedang menyaksikan mungkin kalau merasa sudah terlambat nih, sudah tua, mungkin bisa ikut untuk berenang, tetapi untuk latihan terus-menerus mungkin membutuhkan cukup waktu lama. Mungkin kepada anak-anaknya nanti kalau mau diarahkan untuk berenang seperti itu. Nah, Ariel kan sejak kecil juga sudah ikut di dunia renang begitu. Tadi juga Ariel sempat mengatakan bahwa punya adik yang masih umur berapa, Ariel? 9 tahun. 9 tahun juga sudah ikut berkecimpung di dunia renang. Apakah Ariel kepada adiknya itu sudah melihat bahwa adik saya juga ada potensi nih untuk ikut renang dan juga nanti menorehkan prestasi seperti Ariel dan kakaknya tadi? Kalau untuk lihat adik sih sebenarnya ada potensi, cuman begitu kalau anak kecil itu masih malas-malas latihan, masih malas-malas. Banyak mainnya. Jadi perlu untuk disupport lebih lagi ya untuk bisa mengikuti jejak Ariel dan kakaknya untuk meraih banyak medali, meraih banyak prestasi. Nah, kemudian Ariel, mungkin kita pengen tahu apa sih suka dukanya selama Ariel berkecimpung di dunia cabang olahraga renang. Mungkin ada yang bahagia-bahagia dan tidak menutup kemungkinan juga ada mungkin pernah merasa sedih, merasa down mungkin, merasa minder, insecure sama orang-orang yang lebih hebat. Mungkin boleh diceritakan, Ariel. Kalau untuk dukanya itu misalnya kita ada target tapi targetnya tidak tercapai. Itu kadang kayak aduh gimana ya, kayak sedih gitu karena sudah lama latihan tapi targetnya tidak tercapai. Iya. Kalau sukanya itu banyak, kalau juara terus dapat bonus, dapat support dari pemerintah segala macam, terus berangkat ke sana ke sini gratis, ya, gratis dan bisa keluar kota melihat kota luar selain kota Makassar gitu ya. Nah, baik, tadi ketika ada nggak sih orang yang benar-benar menginspirasi Ariel sampai Ariel bisa sampai hari ini, saat ini mendapat banyak sekali prestasi? Mungkin boleh diceritakan siapa sosok yang buat Ariel itu tetap semangat dan saya pengen kayak dia dan suatu saat saya bisa setara atau mungkin lebih daripada dia? Ada senior saya, namanya Muhammad Alamza, itu bagus sekali. Saya sangat mau jadi seperti dia. Waktu 2016 dia itu dapat medali perak di PON
di PON. Iya, itu dia salah satu senior saya. Saya mau menjadi seperti dia. Eh, apakah Ariel cukup akrab dengan beliau? Untuk akrab kayaknya tidak. Tetapi mengenal begitu Iya, dan mengenal. dan Dia juga tahu. dan banyak mungkin inspirasi yang Ariel dapatkan dari beliau. Mungkin kalau misalnya beliau menonton, apa yang pengen Ariel ucapkan kepada sosok yang menginspirasi Ariel itu? Yang mau saya sampaikan, sukses terus buat Kak Alamza. Semoga saya bisa jadi seperti kita. Baik, nah Ariel mungkin kedepannya juga setelah nanti kan masih SMA, kemudian apa rencana Ariel kedepannya setelah tamat SMA? Apakah ingin berkuliah dan atau fokus ke jurusan apa nanti di kuliahnya atau seperti apa, dan bagaimana untuk dunia renang kedepannya, apa yang akan Ariel fokuskan? Mungkin boleh diceritakan. Untuk masa depan itu kan tamat sekolah itu bertepatan dengan PON. Jadi mungkin fokus PON dulu, nganggur 1 tahun, setelah PON baru daftar kedinasan. Berarti Ariel pengennya juga ke kedinasan gitu ya. Kedinasan. Nanti setelah tamat SMA kan tahun 2024 itu Ariel gap year dulu untuk benar-benar fokus mempersiapkan PON. Luar biasa sekali Ariel, sampai banyak sekali pengorbanan yang Ariel lakukan demi membanggakan Sulawesi Selatan nanti di PON 2024. Nah, tadi bicara soal suka dukanya. Nah, apakah Ariel, kita pengen tahu nih, kalau atlet itu kan ada yang namanya pernah mungkin ada di lapangan ada yang sedikit salah teknik atau apa, akhirnya cedera. Kalau Ariel sendiri sudah pernah melalui masa itu? Untuk sejauh ini cedera itu belum pernah saya alami. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Cuman ada sedikit mungkin ini lutut saya pernah ini ngilu, pernah salah gerakan gitu, ngilu. Jadi harus apa namanya, terapi supaya ini tidak terasa sakitnya. Gitu. Berarti sejauh ini alhamdulillahnya, syukurnya Ariel belum pernah, semoga tidak pernah ya mengalami cedera yang sangat parah dan mengganggu aktivitasnya Ariel seperti itu. Nah, selanjutnya kita pengen tanya nih, tadi kan terkait pendidikan, Ariel sudah kedepannya sudah ada rencana untuk daftar kedinasan. Nah, untuk olahraga renang sendiri, apakah nanti kedepannya Ariel akan suatu saat akan jadi pelatih gitu kan? Tidak akan selamanya juga menjadi atlet, bisa nanti jadi pelatih atau punya klub renang sendiri. Bagaimana cita-citanya Ariel untuk di cabang olahraga renang ini? Cita-citanya nantilah turunan saja yang menjadi atlet renang. Baik, mungkin nanti akan ada rencana mungkin ke depannya ya untuk selain adiknya tadi juga sudah berkecimpung di dunia renang, mungkin akan ajak orang-orang di sekitarnya nanti untuk bisa gabung di dunia olahraga renang seperti itu. Nah, mungkin untuk terakhir Ariel pengen menyampaikan sesuatu. Pertama mungkin untuk bagaimana support orang tua, apa yang ingin disampaikan kepada orang tua Ariel yang sejauh ini sudah memberikan support yang sangat luar biasa kepada Ariel, kemudian juga teman-teman Ariel, keluarga, sekolah, dan juga pemerintah yang sudah banyak mendukung Ariel hingga sampai saat ini, dan kedepannya akan menghadapi banyak lagi tantangan yang insya Allah nanti Ariel pulang tidak dengan tangan kosong, tetapi kita menanti Ariel pulang dengan medali yang lebih banyak lagi. Silahkan Ariel. Saya mau berterima kasih kepada kedua orang tua saya, ke saudara saya, para pelatih, para teman-teman, keluarga, pengurus PRSI Sulsel, baik kota maupun provinsi, para asisten pelatih, para teman-teman semuanya, terima kasih. Tanpa kalian, saya tidak bisa berada di posisi ini. Baik, itu tadi ungkapan terima kasih Ariel dan rasa bangga Ariel setelah disupport sejauh ini. Mungkin harapan Ariel terakhir nih, harapan Ariel ke depannya seperti apa? Insya Allah bisa bawa pulang medali Pekan Olahraga Nasional 2024. Kita doakan sama-sama Tribuners, Ariel bisa membanggakan keluarga, dirinya sendiri terutama, keluarga, dan juga Sulawesi Selatan
dan semoga kedepannya Ariel bisa berkancah untuk mewakili bukan hanya Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, tetapi juga Indonesia. Amin. Membanggakan karena Kota Makassar sudah dibanggakan, Sulawesi Selatan juga nanti tentunya, dan juga semoga bisa mewakili Indonesia untuk bertanding dan berlaga di perlombaan-perlombaan tingkat internasional. Amin. Gitu ya Ariel. Amin. Nah, kita ucapkan terima kasih dan selamat sekali lagi kepada Terima Ariel, dan kasih. tetap semangat Iya. untuk perlombaan-perlombaan yang akan datang. Kemarin juga kita sangat apresiasi atas pencapaian Ariel sudah Terima membanggakan kasih. Kota Makassar. Kedepannya semoga bisa membawa pulang medali emas Amin. untuk Sulawesi Selatan. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Sport hari ini. Dan narasumber kita hari ini sangat luar biasa. Semoga kita doakan sama-sama di PON 2024 nanti bisa menjadi pemenang kembali. Amin. Dan Amin. kembali ke Sulawesi Selatan dengan kebanggaan gitu ya. Dan akhir kata saya tutup dengan ucapan terima kasih. Saya Ilu Devi, Sania, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.